من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semangat untuk totalitas beribadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi kita pada siang hari ini adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Sengaja materi ini saya sampaikan di awal Ramadan agar kita bisa mewaspadai sebab-sebab apa yang bisa menyebabkan kita merugi di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu pegawai Balitbangkes yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini? Hal ini memang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tanda-tandanya itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ayyughfaralah. Celaka seseorang masuk bulan suci Ramadan sampai selesai dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya serugi-ruginya orang adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ampunan di bulan suci Ramadan ini, tetapi dia tidak mendapatkannya. Tentunya dia adalah orang yang merugi. Serugi-ruginya orang adalah orang yang tidak bisa berbuat baik di bulan suci Ramadan. Seburuk-buruknya orang adalah orang yang melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Ini juga menandakan orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Izin Pak Ustadz. Ya, gimana? Maksud maaf, ini PPT-nya memang belum ditampilkan ya? Oh, belum. Ini baru awal ini. Baru muqaddimah, ya, baru muqaddimah. Baik. Nah, siapa saja orang yang merugi di bulan suci Ramadan, ya? Yang pertama adalah berpuasa tetapi mengumbar aurat. Ya. Mungkin banyak kita menyaksikan, ya. Mohon maaf, mungkin seorang muslimah dia berpuasa. Ya. Dia berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi secara bersamaan dia mengumbar auratnya. Ya. Padahal mengumbar aurat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima." Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekat
menaikkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab ayat 59. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat merugi ketika orang berpuasa tetapi dia mengumbar auratnya. Ya. Maka ada 4T. Ya, ada 4T yang harus diperhatikan dalam menutup aurat. Yang pertama, tidak terlihat, ya. Tidak terlihat kecuali muka, ya, atau wajah, dan kedua telapak tangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak ketat. Ada orang yang mungkin ditutup semuanya, yang terlihat hanya muka dan kedua telapak tangannya, tetapi ketat pakaiannya. Ya. Kemudian juga tidak menyerupai lawan jenis. Ya. Yang keempat, tidak transparan. Ya. Maka ya mudah-mudahan ya dengan kita berpuasa, kita juga tergerak untuk menutup aurat kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, menurut mayoritas ulama, yang biasa tampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Itu yang biasa tampak. Sedangkan menutup wajah atau cadar ini adalah menurut mazhab Syafi'iyah ini adalah keutamaan saja. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Ya. Jadi berpuasa tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi menahan nafsu. Ya. Bagi para wanita, menahan nafsu dari apa? Dari mengumbar aurat mereka, dari mempertontonkan aurat mereka. Ya. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan bagi yang belum menutup aurat, bulan belajar untuk menutup aurat. Sehingga setelah Ramadan, ya, dia sudah menutup auratnya. Mari kita nasihati anak-anak gadis kita untuk menutup aurat. Ini menjadi tanggung jawab bagi para suami untuk memerintahkan istri dan anak-anak perempuan mereka, khususnya untuk menutup aurat. Kita para suami akan diminta pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika istri dan anak-anak perempuan kita belum menutup auratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu nanti akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Termasuk adalah keluarga. Ya. Visi terbesar sebuah keluarga adalah bagaimana bisa masuk ke surga bersama-sama keluarga. Masuk surga sekeluarga. Ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kemudian keturunan-keturunan mereka ikut beriman, kami akan kumpulkan mereka. Ya, kami akan kumpulkan mereka di surga. Ya. Karenanya kematian itu bukan perpisahan. Kita punya istri kita meninggal dulu atau sebaliknya, itu bukan perpisahan. Ya. Kata Dr. Aid Al-Qarni, laisal mautu firaqan. Kematian itu bukan perpisahan. Innamal firaq, yang dimaksud dengan perpisahan adalah ayyakuna ahaduna fil jannah wal akhar fin nar. Ya. Yang dimaksud dengan perpisahan adalah kita di surga, ya, dan yang lainnya di neraka. Suami di surga, istri di neraka, atau sebaliknya. Itulah yang disebut dengan perpisahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengumbar auratnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mereka tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Ya. Yang pertama adalah satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ya. Berpakaian, berpaling dari ketaatan, dan mengajak yang lainnya untuk mengikuti mereka. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kalau baunya surga saja tidak dapat, maka bagaimana dengan mencium bau surga? Ya. Nah, jadi sekali lagi, mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan menutup aurat. Ya, dulu kalau kita lihat di televisi ya, biasanya kalau pas bulan Ramadan itu para presenter itu pada pakai kerudung. Nah, ya, pada pakai kerudung, pada pakai jilbab. Apa? Ya, walaupun mungkin mereka pakainya hanya bulan Ramadan saja. Ya. Ya. Pakainya hanya bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan mereka buka lagi, masih mending itu daripada tidak pakai sama sekali. Nggak apa-apa, kita latihan, ya. Kita latihan, ya, untuk menutup aurat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jadi istiqomah setelah Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Ya. Bulan perubahan, syahrut taghyir, ya, bulan perubahan. Bagaimana Ramadan ini bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Itu yang kita inginkan, bukan hanya sekedar meninggalkan haus dan lapar saja. Ya, karenanya tujuan puasa itu kan agar kamu bertakwa. Ya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, bukan agar kamu lapar. Ya. Menutup aurat adalah bagian daripada ketakwaan. Ya. Kalau tujuan puasa itu lapar, siapa yang tidak sahur dia yang pahalanya paling banyak. Tapi tidak. Malah Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka disuruh ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Ya. Kemudian juga umatku masih dalam kebaikan, kata Nabi, selama mereka menyegerakan berbuka. Kalau tujuan puasa lapar, siapa yang berbukanya jam 8 malam, itulah yang pahalanya paling banyak. Ya. Jadi orang yang merugi yang pertama adalah orang yang tidak menutup auratnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berpuasa tetapi merokok. Ya, insya Allah kalau orang balit bangkes mah nggak ada yang rokok, insya Allah. Ya, namanya saja balit bangkes. Badan Penelitian Kesehatan ya, kurang lebih ya. Ya. Nah, berpuasa tetapi merokok, ya Allah, rugi. Ketika azan maghrib terdengar, yang pertama kali dia sentuh itu adalah rokok, ya Allah. Itu banyak sekali kita melihat. Seharusnya bulan Ramadan ini menjadi sarana latihan untuk berhenti merokok. Kalau bisa yang merokok, ya, buka jangan pakai rokok terus. Insya Allah, ya, insya Allah selesai puasa tidak merokok. Ya. Salah satu ciri seseorang yang Ramadannya berhasil adalah dia tidak merokok setelah berpuasa. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ada yang bertanya, "Ustadz, emang ada ayat yang melarang merokok?" Ya. Ayat yang melarang merokok dalam Al-Qur'an. Ya. Rokok itu hukumnya cuma 2. Kalau nggak makruh haram, nggak ada yang membolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita lihat, memang ayat-ayat Al-Qur'an itu kan bicaranya global.
Ya. Kalau Quran itu global. Tidak ada langsung ayat jangan kamu merokok, tidak ada kalau kita cari. Bahkan minuman keras pun disebut dengan khamr. Khamr itu kata Umar bin Khattab, al-khamru ma khamarul aql. Khamr itu adalah apa yang menutup akal. Sehingga segala sesuatu yang menutup akal kita itu adalah haram. Ya, apapun namanya, apapun mereknya, kalau dia menutup akal kita, maka itu adalah haram. Ya. Apapun namanya, mereknya, kalau itu bisa merusak tubuh kita, maka itu haram untuk dikonsumsi. Ya. Nah, apa dalil bahwa kita dianjurkan untuk menjauhi rokok? Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu. Ya, salah satu tujuan syariah Islamiyah, tujuan daripada maqasidus syariah al-Islamiyah, ya. Tujuan syariat Islamiyah itu apa? Hifzun nafas, menjaga diri. Ya. Sehingga ya, segala sesuatu yang bisa membahayakan diri kita haram untuk dikonsumsi, terlarang untuk dikonsumsi. Ya, walaupun tadi rokok ada dua, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya. Segala sesuatu yang bisa mencampakkan diri kita dalam kebinasaan terlarang dalam Islam. Karena diri kita bukan milik kita, diri kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Wala tubadzir tabdzira." Jangan bersifat mubadzir. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Mubadzir, apa sih definisi mubadzir? Dalam ekonomi Islam, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa definisi mubadzir itu bukan sedikit atau banyak, tapi manfaat atau tidak. 1.000 rupiah, ya, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah untuk membeli mungkin 1-2 batang rokok itu mubadzir, walaupun cuma 5.000. Tapi 1 juta untuk membeli buku, 1 juta untuk menyantuni yatim piatu, 2 juta ya untuk memberikan makanan berbuka, itu tidak mubadzir. Ya. Jadi mubadzir tidak dilihat sedikit atau banyaknya, tapi mubadzir itu dilihat dari manfaat atau tidaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita jadikan bulan puasa bulan berhenti merokok dan seterusnya. Ya. Keberhasilan Ramadan dilihat setelah Ramadan nanti. Keberhasilan kita berpuasa, ya, itu dilihat dari maghrib juga dilihat. Ketika beduk maghrib kita mampu mengendalikan diri atau tidak? Mampu mengendalikan nafsu atau tidak? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, tidak menjaga pandangan, berpuasa tetapi dia tidak menjaga pandangannya. Dia mengobral pandangannya. Apalagi sekarang kita berada di zaman media sosial yang apa saja mungkin bisa dilihat, apa saja bisa disaksikan, maka handphone itu bisa menjadi babun min abwabil jannah. Handphone itu bisa menjadi pintu surga, bisa menjadi pintu neraka. Kalau kita gunakan dia untuk kebaikan, maka dia akan menjadi babul jannah, menjadi pintu surga.
Kalau dia kita gunakan untuk melihat maksiat, untuk melihat aurat, maka dia itu menjadi pintu neraka. Ya. Makanya hari ini siapa orang yang matanya selamat dari fitnah seperti ini? Susah. Ya. Karenanya kalau ada orang yang bisa selamat pandangannya dari yang haram, dia adalah wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita masuk pada zaman fitnah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna." Katakanlah kepada para lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan juga sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Jadi yang diperintahkan untuk menjaga pandangan itu bukan hanya laki-laki, tetapi wanita itu juga diperintahkan. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangan ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Para ulama mengatakan kulul hawadits mabdaha minan nazar. Setiap kejadian itu dimulai dari pandangan. Wa innama mu'dhamun nar min mustasgharis syarar. Sungguhnya api yang besar dimulai dari percikan api yang kecil. Orang bisa selingkuh dari pandangan. Orang bisa memperkosa itu dari pandangan. Ya. Orang bisa berzina karena tidak menjaga pandangannya. Makanya menjaga pandangan ini adalah kunci menyelamatkan diri kita, menyelamatkan anak-anak kita dari perzinahan. Ya. Ada istilahnya narkoba mata. Apa narkoba mata itu? Narkoba mata itu adalah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat pornografi dan lain sebagainya. Bahkan ini katanya bisa merusak otak. Ya. Lebih parah daripada narkoba. Ya. Nah, maka mari sama-sama ya, ketika anak-anak kita memegang handphone, ya. Nah, itu orang tua jangan lupa menasihati mereka. Ya, menasihati mereka bahwa Allah melihat apa yang mereka lihat. Ya, apa yang mereka lihat di handphone, yang mereka lihat di media sosial, Allah Maha menyaksikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu, Allah mengetahui apa yang, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya. Mungkin kalau kita hanya sekedar cek handphonenya, dia bisa clear history, clear chat. Tapi kalau kita tanamkan muraqabatullah, bahwa Allah mengawasi mereka, maka mereka akan hati-hati dalam menggunakan handphone itu. Ya. Jaga ya pandangan kita. Kadang-kadang ketika kita melihat berita pun ya reporternya seperti itu juga. Ya, maka benar-benar kita berusaha untuk menjaga pandangan walaupun memang sulit. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ya Ali, la tutbi an-nadhrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Wahai Ali, janganlah kamu mengikuti pandangan demi pandangan. Dibolehkan bagimu hanyalah pandangan yang pertama, bukan pandangan yang selanjutnya. Jadi pandangan yang pertama itu dimaafkan. Nah, kalau dia meneruskan, itu sudah menjadi dosa buat dia. Ya. Kayak Nabi mengatakan, an-nazratu sahmun masmum. Pandangan itu panah beracun iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan memberikan manisnya iman di dalam hati. Jadikan bulan Ramadan ini, ya, jadikan bulan Ramadan ini sebagai latihan untuk ghaddul basar, latihan untuk menundukkan pandangan. Maka setelah bulan Ramadan, kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang menundukkan pandangan. Ya, kalau para suami menundukkan pandangan, maka istrinya akan menjadi istri yang paling cantik. Ya, para istri menundukkan pandangan, maka suami akan menjadi suami yang paling tampan. Ada sebuah cerita. Ada seseorang berkonsultasi kepada seorang syekh. Ya syekh, ketika saya ingin menikah dengan calon istri saya, dia adalah wanita yang paling cantik. Tetapi ketika saya sudah menikahinya, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berjalan rumah tangga kita, istri saya tidak cantik lagi. Yang cantik malah yang di luar. Apa kata ulama itu? Wahai sahabatku, andai kambing itu didandani, dikasih bedak, ya, pasti dia lebih cantik daripada istrimu. Karena yang masalah bukan istrimu. Yang masalah itu adalah matamu. Bukan istrimu yang tidak cantik, tetapi matamu. Ya. Matamu yang tidak pernah puas. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Taimiyah, pandangan itu seperti kuda. Kuda yang masuk ke tempat ke gang yang sempit. Nah, kalau dibiarin, ini kuda ini akan terus saja masuk, ya. Kuda ini masuk terus. Susah untuk ditarik. Ya. Kemudian juga sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazratil faj'ah, faqala isrif basaraka." Aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang tiba-tiba. Maka beliau bersabda, palingkanlah pandanganmu. Apa istilahnya? Kepergok. Palingkan. Terus latihan. Ya. Ya. Kalau kita latihan, insya Allah Allah akan berikan jalan. Kalau kita mujahadah, kalau kita riyadhah, Allah akan berikan kita jalan, insya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan jalannya. Idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Kalau azamnya kuat, maka jalan itu ada. Mari kita latihan. Jadikan bulan Ramadan sebagai latihan untuk menundukkan pandangan. Baik bagi wanita ataupun bagi pria. Ya. Islam menjaga betul dari pandangan, dari menyentuh tangan. Makanya kan ada seseorang bertanya kepada seorang ulama, "Wahai Syekh, kenapa wanita-wanita muslimah itu tidak boleh tangannya disentuh oleh siapapun?" Ya. Kemudian ulama ini berkata, karena wanita muslimah bagi suaminya mereka adalah ratu. Apakah setiap orang bisa bersalaman kepada misalnya Ratu Inggris? Tidak bisa. Tidak setiap orang bisa salaman. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa salaman dengan beliau. Karena dia adalah ratu. Nah begitu juga wanita muslimah di dalam Islam adalah ratu yang tidak boleh setiap orang menyentuhnya. Tidak boleh setiap orang memegangnya. Hanya orang-orang yang dihalalkan untuk menyentuhnya yang boleh. Ya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kemaluan mereka itu halal karena kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kenapa tidak boleh seorang laki-laki tidak boleh misalnya menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya? Ya, ada orang yang bertanya seperti itu. Kemudian Syekh itu juga menjawab, saya khawatir kalau saya nanti menyentuh
tangan wanita lain, nanti tangan istri saya tidak indah lagi, tidak mulus lagi. Ya. Dan begitu. Sebaliknya juga bagi seorang wanita kepada seorang pria. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang melakukan ghibah, gosip, adu domba. Ya. Jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan latihan kita tidak ghibah. Latihan kita tidak gosip. Latihan kita tidak ngomongin orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada sahabat, kepada teman. Ya. Ulama mengatakan iltamis li akhika uzran. Selalulah cari alasan untuk berbaik sangka kepada saudaramu. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, wala tajassasu. Ya, jangan cari-cari kesalahan orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita cari-cari kesalahannya, pasti ada. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan Allah Ta'ala memisalkan ghibah dengan memakan bangkai seseorang karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing. Kita nggak tahu. Ya. Maka jadikan bulan Ramadan ini bulan tarbiyah untuk membebaskan diri kita dari ghibah. Kata para ulama, seandainya ghibah itu dibenarkan, maka sebenarnya yang pantas, ya, kalau kita melakukan ghibah, yang pantas kita ghibahi adalah orang tua kita. Kenapa? Karena ketika seseorang itu ghibah, sebenarnya kan orang itu sedang mengirimkan pahala dia untuk orang lain. Yang berhak atas pahala kita adalah orang tua kita. Karena mereka lah yang mendidik kita dari kecil, yang mengajarkan kita agama. Sehingga mereka lah yang berhak mendapatkan pahala dari kita, bukan orang lain. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghibah, ya. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kamu itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah." Kau menyebutkan tentang saudaramu dan kalau dia dengar dia enggak suka. Kalau benar ghibah, kalau dusta, fitnah. Ya. Adakah ghibah yang diperbolehkan? Ada ghibah yang diperbolehkan. Ada. Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, ya, ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama, mengadu tindakan kezoliman kepada penguasa atau kepada pihak yang berwenang. Misalnya mengatakan si Ahmad telah menzolimiku, boleh. Kita mengadu kepada pengadilan. Karena kalau kita nggak menceritakan, nah, pengadilan tidak tahu.
Yang kedua, meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar dan untuk membuat orang yang berbuat kemungkaran tersebut kembali kepada jalan yang benar. Semisal meminta pada orang yang mampu menghilangkan suatu kemungkaran. Ya, misalnya si Rahmat telah melakukan tindakan kemungkaran semacam ini. Tolonglah kami agar kami lepas daripada tindakannya. Ya, misalnya di sebuah kampung ada yang berbuat onar, gitu ya. Kita melapor kepada pihak berwenang agar bisa menangkap orang tersebut. Nah, itu boleh. Karena ada keperluan. Yang ketiga, meminta fatwa kepada seorang mufti. Seorang yang memberikan fatwa. Ya. Saudara kandungku telah menzolimiku demikian dan demikian. Bagaimana caranya aku lepas daripada kezoliman yang ia lakukan? Misalnya, suami saya telah meninggalkan saya berapa tahun? Bagaimana hukumnya? Ya. Apakah itu sudah otomatis bercerai atau tidak? Ya. Atau misalnya suami saya tidak memberikan nafkah. Ya. Suami saya tidak mau bekerja. Apakah saya boleh meminta pisah darinya? Nah, ini boleh. Karena dalam rangka apa? Meminta fatwa, meminta penjelasan. Boleh. Kemudian yang selanjutnya, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Seperti mengungkapkan jeleknya hafalan seorang perawi hadis. Ya. Nah, ini dibolehkan. Ya. Ya, apalagi masalah hadis ada kaitannya, ya. Artinya ada kaitannya dengan hukum, ada kaitannya dengan banyak orang. Karena ini masalah hadis. Sampai Nabi mengatakan kan, siapa yang berdusta atas namaku akan disediakan tempat duduk daripada api neraka. Kemudian membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bid'ah. Ya. Terhadap maksiat atau bid'ah yang ia lakukan, ya bukan pada masalah lainnya. Boleh membicarakan kemaksiatan yang orang itu melakukan dengan terang-terangan. Sudah nggak ditutup-tutupin. Dia bangga melakukan maksiatnya. Kita boleh membicarakannya. Karena dia sudah tidak menutup-nutupi keburukannya. Yang keenam, ya, menyebut orang lain dengan sebutan yang ia sudah ma'ruf dengannya. Seperti menyebut si buta. Yang mana? Oh, itu orang yang buta. Boleh. Tapi kalau ada ungkapan yang lebih bagus, jangan dipakai. Ya. Artinya dengan kita menyebut yang mana itu yang kulitnya hitam. Gitu. Untuk memudahkan mengenalnya, itu boleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jaga lisan kita di bulan suci Ramadan ini dari ghibah. Kata Nabi, "Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua lisannya dan apa yang ada di antara dua kakinya, aku jamin untuknya surga. Yang ada di antara dua janggutnya apa? Mulutnya. Di antara dua kakinya apa? Kemaluannya. Aku jamin untuknya surga. Kemudian selanjutnya, meninggalkan sholat. Nah, ini rugi ya. Orang puasa meninggalkan sholat. Nah, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, puasanya makruh. Ya. Dia puasa ya hanya karena ya mungkin dia gembira dengan bulan suci Ramadan. Ya, dia berpuasa. Ya. Tetapi dia tidak sholat. Nah, bagaimana ini? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat.
Dalam riwayat Sauban, bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-shalah, fa idza taraka faqad asyraka. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Apabila dia meninggalkan salat, maka dia melakukan kesyirikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa status orang yang meninggalkan salat? Status orang yang meninggalkan salat ada dua. Yang pertama, dia bisa kafir kalau dia mengatakan salat itu tidak wajib. Kenapa kamu nggak salat? Salat tidak wajib, maka orang ini kafir. Yang kedua, kalau dia mengatakan, kenapa kamu nggak sholat? Saya malas. Ini baru mukmin fasik. Disebutnya mukmin fasik. Orang mukmin yang fasik. Jadi tidak semua orang itu, ya, tidak semua orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ya, makanya hati-hati. Tidak boleh juga kita gampang-gampang mengkafirkan orang. Ya. Kalau orang tidak sholat langsung kafir, banyak orang yang kafir. Mungkin ada di antaranya saudara-saudara kita. Makanya hati-hati. Kata Nabi, man qala li akhihi kafir fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan saudaranya kafir, maka dialah yang kafir. Ya. Ya. Rugi orang kalau dia puasa tapi nggak sholat. Ya. Atau ada juga mungkin orang sholat tarawih tapi nggak sholat wajib. Ya. Bahkan amalan yang pertama kali dihisab itu kan sholat. Kalau sholatnya benar, benar semua amalnya. Kalau sholatnya salah, salah semua amalnya. Nah, bagaimana kalau orang puasa tapi nggak sholat? Ini PPT-nya belum muncul atau gimana? Iya, belum Pak Ustadz. Oh, belum ya, Masya Allah. Tapi di sini berjalan ya. Mungkin di stop dulu sebentar. Terus Oke. Mohon maaf. Nanti ini saya baru dapat. Oke. Oke. Coba. Sudah terlihat belum? ya sudah. Sudah ya. Baik. Ini oke. Baik. Nah, ada ya. Yang selanjutnya adalah tidak membaca Al-Quran. Ya, puasa tetapi tidak membaca Al-Quran. Tidak mempunyai target untuk membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat nanti. Syafaat artinya genap. Maka membaca Al-Quran itu akan menggenapi, ya, akan menggenapi yang kurang-kurang daripada bacaan kita. Ya. Yang akan menggenapi yang kurang daripada amalan-amalan kita. Kenapa sih kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Supaya mulut kita nih capek. Jadi kita nggak sempat lagi ngomongin orang, nggak sempat lagi fitnah, nggak sempat lagi ghibah, nggak sempat lagi fitnah. Udah capek mulut kita. Kita basahi dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kalau di bulan-bulan lainnya kita nggak boleh menghatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Tetapi di bulan suci Ramadan ini silahkan. Ya. Yang kemarin sudah hatam sekali, naikkan jadi 2 kali. Yang 2 kali jadi 3 kali. Ya. Dan seterusnya. Ya. Rugi kalau kita bulan suci Ramadan tapi nggak baca Al-Quran. Kata Nabi, siapa yang membaca 1 huruf saja dapat kebaikan. Kebaikan dibalas dengan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu huruf. Tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Ya. Ya, mari kita targetkan mau berapa kali kita hatam di bulan suci Ramadan ini. Ya. Jangan sampai kita tidak mengakrabkan diri kita di bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Nanti Rasulullah akan mengadukan tentang perihal umatnya yang meninggalkan Al-Quran.
Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah puasa tetapi marahan, memutuskan tali silaturahim, ya. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Apa yang disebut dengan menyambung silaturahim? Kata Nabi, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil antasila man qata'ak. Yang disebut dengan menyambung silaturahim itu bukan bukan saling mengunjungi, bukan. Tapi yang disebut dengan silaturahim itu adalah menyambung apa yang putus. Ya, menyambung apa yang putus. Dia nggak pernah WA kita WA dia. Dia nggak pernah telepon kita telepon dia. Itulah yang disebut dengan menyambung tali silaturahim. Kalau saling mengunjungi, itu hanya mempererat hubungan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah durhaka kepada orang tua. Puasa tapi durhaka sama orang tua. Ya. Rasulullah bersabda, raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu. Qila man ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduma wa kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seseorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Nah, jadi mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai syahru birril walidain. Bulan kita berbakti kepada orang tua kita. Ya, jangan sampai ya kita rajin berpuasa tetapi kita lupa sama orang tua kita. Kita nggak berbakti kepada orang tua kita. Kata Nabi, setiap dosa diakhirkan hukumannya kecuali dosa durhaka kepada orang tua, itu akan disegerakan sebelum pelakunya wafat. Jangan harap hidup kita akan berkah, karir kita akan sukses, anak-anak akan menjadi anak yang soleh dan solihah kalau kita durhaka kepada orang tua. Ya. Itu mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya.